Saya awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang SQL. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan praktikum, yaitu dasar form. Selanjutnya kita menuju ke halaman terakhir dengan menekan tombol N. Lalu kita scroll sedikit ke atas. Yang latihan ini. Sebelum itu kita buka dulu Microsoft Access-nya. Setelah itu kita buka file perpustakaannya. Kita kembali ke modul terlebih dahulu. Latihan nomor 1. Buat form secara wizard dan desain view untuk tabel buku. Kita kembali ke Microsoft Access. Kita klik tabel buku. Lalu kita ke menu Create. Lalu ke kategori Forms. Di sini ada banyak pilihan untuk membuat form. Kita pilih yang form wizard terlebih dahulu sesuai pada soal latihan. Kita pilih tabel buku. Setelah itu kita pilih semua field ini dengan mengklik dua tanda lebih dari ini, lalu next. Setelah itu kita disuruh memilih jenis form apa yang akan kita gunakan. Di sini ada 4 pilihan, yaitu kolumnar, tampilan formnya seperti ini, tabular seperti ini, datasheet seperti ini, justified seperti ini. Kita pilih yang kolumnar saja. Next. Nama formnya kita isikan tabel buku form wizard. Lalu finish. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini kan kotaknya kurang rapi, bisa kita rapikan kotaknya. Kita ganti dulu view-nya ke mode layout atau design view. Di sini kita pakai yang mode layout view saja untuk merapikan kotak-kotak ini, yaitu dengan klik tahan di sini lalu seret ke belakang. Kita samakan seperti yang di kotak ini. Ini juga sama. Kita kembali ke modul dulu. Buat form secara wizard dan design view. Kita tadi sudah membuat form tabel buku dengan menggunakan form wizard. Sekarang kita akan menggunakan design view untuk membuat form dari tabel buku. Kita klik tabel buku, lalu ke menu create, lalu pilih form design. Di form design ini kita bisa mendesain form sesuka hati, tapi di sini tampilannya kita samakan seperti yang di tabel buku form wizard ini. Kita coba mengganti modenya menjadi design view. Di sini kan ada 3 bagian, yaitu form header, detail, dan form footer. Dan di sini cuma menampilkan detail saja. Bagaimana cara untuk menampilkan bagian form header dan form footer tadi? Kita klik kanan di detail ini, lalu pilih yang form header or footer. Maka akan muncul form header di atas dan form
footer di bawah. Ini form headernya, ukurannya kecil, kita geser detailnya sedikit ke bawah. Untuk yang form footer kita naikkan seperti ini, sudah cukup. Selanjutnya kita desain tabel bukunya seperti tabel buku yang menggunakan From Wizard ini. Pada form header ini terdapat tulisan tabel buku From Wizard. Untuk membuat ini kita menggunakan tool yaitu label ini. Kita kembali ke sini, lalu pilih yang tool tabel. Cara membuat tulisan seperti ini yaitu dengan cara kita klik tahan, lalu perbesar. Ukurannya terserah, di sini kita sesuaikan saja. Kita paskan dengan garis ini. Setelah itu kita isikan dengan tabel buku desain. Tulisannya ini bisa kita perbesar, kita blok dulu tulisannya, lalu ke menu format yang hanya muncul pada saat kita membuat form di sini, atau bisa juga ke menu home yang di sini untuk memperbesar ukuran tulisannya. Sebelum itu kita ini dulu, klik di sini, lalu kita blok lagi, kita sesuaikan ukurannya. Misal kita pilih yang ukuran 20 saja. Setelah itu kita akan membuat nomor buku sampai jenis buku ini menggunakan tool textbook. Yang ini textbook. Bagian ini saya percepat saja. Setelah itu, untuk membuat status seperti ini yang ada tanda centangnya ini, kita menggunakan tool yaitu checkbox. Untuk melihat tool checkbox, kita klik tanda panah yang di atasnya ada garis horizontal ini atau more, lalu kita klik. Yang ini kita pilih yang checkbox ini. Sudah seperti ini, sama ya tampilannya. Ini formnya kita save dengan nama tabel buku desain. Lalu oke, kita lihat tampilannya seperti apa. Kita ganti dulu modenya ke mode form view. Nah ini, misal kita isikan terserah saja, ternyata bisa. Kita kembali ke modul praktikum nomor 2, yaitu buat form anggota dengan melibatkan detail transaksi peminjaman buku. Kita kembali ke Microsoft Access-nya. Ini kita hapus saja. Setelah itu kita klik tabel anggota ini, kita ke menu create, lalu pilih yang form.
Cara ini adalah cara tercepat untuk membuat form. Setelah itu formnya kita save dengan nama anggota saja. Ini tabelnya dihapus, lalu oke. Lalu untuk menambahkan detail transaksi peminjaman buku, kita klik tahan tabel buku ini, lalu kita drag ke form anggota di bawah tanggal lahir ini. Kita klik tahan, lalu drag ke sini, maka akan muncul tabel buku. Di sebelah kirinya basis data ini ada tanda plus, ini kita bisa klik, maka akan muncul tabel pinjam. Relasi yang kita buat sebelumnya ternyata berpengaruh pada form yang kita buat ini. Kita lihat record selanjutnya yang ada di bawah ini. Ternyata yang ada recordnya hanya di sini, ID anggota AA001. Di ID anggota AA02 ini tidak ada status peminjaman buku, dikarenakan pada tabel pinjam ini cuma ada satu buku saja yang terpinjam, misalkan, yaitu nomor pinjamnya PJ01, ID anggota AA001, dan nomor buku BB001. Untuk yang AA002 dan AA003 tidak ada, dikarenakan tidak ada data buku yang ada di tabel pinjam ini. Cukup sekian video kali ini. Apabila saya ada salah kata dan penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.